Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Thomas dari Kementerian Agama. Pak Thomas, tadi soal zonasi nih. Ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau Jakarta itu kompleks. Sudah pasti kalau Jakarta masuk zona merah. Tapi kalau kita masalah pemetaan gereja itu satu desa atau satu kelurahan sudah pasti punya gereja atau tidak? Belum tentu kan ya? Ya kalau di wilayah seperti Jakarta belum tentu, tapi di wilayah-wilayah yang misalkan jumlah penduduknya relatif besar Kristennya, ya dipastikan hampir setiap wilayah itu ada tempat ibadahnya, ada rumah ibadah yang kita sebut gereja misalkan itu. Jadi pemetaannya bisa sekecil satu desa bisa kalau dia bebas COVID ya dia boleh. Ya, tapi cuman persoalan Mbak Juli ya. Yang otoritas menetapkan zona itu kan levelnya kalau mungkin sekarang baru sampai di level kabupaten. Jadi Badan Penanggulangan Bencana yang menjadi atau gugus tugas COVID itu apakah sampai di desa gitu. Kalau tidak sampai di desa kan siapa yang memberi otoritas bahwa menyatakan bahwa dia bebas. Nah itu koordinasinya gimana? Ya itu harusnya dengan kepala desa atau camat misal di level itu. Makanya di surat edaran itu diberi ruang sampai di camat untuk memberi pernyataan saja bahwa wilayah itu aman COVID gitu. Nah, kita tahu bahwa rumah ibadah masjid juga telah beberapa waktu yang lalu udah mulai ada yang buka nih gitu kan. Dan juga banyak orang yang juga rindu dengan sholat Jumat berjamaah begitu. Kemudian ada fenomena bahwa ada masjid yang dibuka, karena di zona kita masjid tidak dibuka, kejar ke sana gitu karena ingin sekali untuk sholat berjamaah. Ada nggak hal-hal itu juga kemungkinan terjadi dalam hal beribadah di gereja, Pak Thomas? Ya, jadi memang ada di Kristen itu ada juga soal jemaat yang bisa saja tidak, misalkan saya tinggal di daerah Ciputat, tapi kemudian gereja saya bukan di Ciputat, gereja saya misalkan di jemaat terdaftar gitu ya, terdaftar di Kemayoran misalkan, bisa saja di Ciputat merah, tapi di Kemayoran misalkan dibolehkan hijau. Nah ini orang pergi ke tempat itu kan, karena tadi dia bisa mengejar, tapi memang karena memang gereja yang terdaftar di situ. Nah ini yang kemudian diatur dalam surat edaran terkait dengan di surat protokol kesehatan itu. Sebelum masuk ke tempat ibadah harus mengikuti tata aturan protokol kesehatan, misalkan harus diperiksa suhu tubuhnya, kemudian harus ada fasilitas untuk mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan mungkin face-nya itu harus juga digunakan dalam beribadah misalkan. Oke. Kalau masalah kapasitas ada juga nggak Pak diatur di dalam surat edaran? Ya, ada dua di situ sebenarnya fungsi rumah ibadah. Dalam surat edaran itu yang fungsi utama biasanya di Kristen itu lebih pada ibadah raya, ibadah besar. Tapi juga ada ibadah yang sifatnya agak spesifik, misalkan ibadah untuk pemberkatan nikah. Nah itu ada, kalau ibadah raya diberi ruang misalkan proporsi bisa 25-30% dari proporsi ruang atau kapasitas ruang, maka ibadah-ibadah yang sifatnya lebih kecil, spesifik itu sangat dibolehkan. Nah, sebetulnya nanti kemudian gereja atau sinode gereja bisa menetapkan lebih spesifik. Seperti di Kristen itu PGI lebih rinci breakdown surat edaran Menteri Agama tentu dalam proporsi tugas fungsi persekutuan gereja itu sendiri. Artinya sekarang semua gereja sudah mendapatkan surat edaran itu ya Pak Thomas? Artinya surat edaran itu diberi ruang untuk semua tempat ibadah dan semua agama kan gitu. Dan tentu mereka sudah tahu tentang surat edaran itu. Harusnya sudah tahu. Ya. Pak Thomas, tadi ngomongin soal beberapa jenis ibadah ya, ada ibadah raya, ada ibadah pernikahan. Ini banyak Pak yang tertunda pernikahannya nih Pak karena pandemi gitu ya. Jadi sekarang juga tertunda, gitu Pak. Jadi ini gimana? Sudah bisa belum pemberkatan? Sebetulnya kan banyak juga yang sudah melaksanakan ibadah pernikahan di tempat ibadah ya, karena itu
ibadahnya lebih pada kita sebut ibadah pemberkatan nikah. Tentu yang hadir juga relatif lebih kecil dibanding dengan ibadah raya yang biasa dilaksanakan hari Minggu misalkan. Nah itu sangat dibolehkan. Kita bahkan memberi ruang supaya prosesi seperti itu jangan kemudian berlama-lama tertunda dan sebagainya. Karena itu juga punya dampak tertentu gitu. Tapi kemudian sekali lagi harus kembali pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Bahkan gereja lebih spesifik itu, membatasi mungkin pengelola gereja harus berapa orang saja yang hadir, yang punya acara pemberkatan nikah berapa orang saja, itu kan juga diatur lebih spesifik. Tapi tidak kemudian membatasi atau menunda terlalu lama orang yang ingin merencanakan pernikahan contohnya ya. Pak Thomas, ada beberapa prosesi dalam ibadah kan yang memang harus bersentuhan fisik begitu ya. Dan juga ada yang pakai holy water, beberapa gereja juga seperti itu. Tapi kan itu kan berpotensi untuk bisa menularkan gitu. Itu ada juga nggak secara spesifik yang direkomendasikan atau kalau disarankan? di surat edaran itu memang tidak mengatur spesifik untuk misalkan perjamuan kudus ya, yang tanda petik kalau dalam persekutuan di tempat ibadah itu ya secara harus kita akui bahwa realitasnya harus bertemu gitu, bahkan ada yang menggunakan alat perjamuan itu dipindahkan dan itu potensi sekali untuk menularkan. Nah, tapi kemudian ada gereja-gereja yang juga melakukan perjamuan kudus karena itu keyakinan iman bahwa secara dari jarak jauh pun boleh gitu. Ini kan soal pengakuan aja dan keyakinan. Harusnya tidak mengurangi esensinya ya Pak? Harusnya tidak mengurangi esensi itu karena orang melakukan perjamuan kudus itu kan intinya kembali mengingat apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus yang diimanikan seperti itu. Oke Pak Thomas, kita pasti akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.